Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial sendiri merupakan hubungan-hubungan dinamis yang menyangkut hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, baik berbentuk kerjasama, persaingan, ataupun pertikaian. Jenis-jenis interaksi sosial. Yang pertama ada interaksi antara individu dengan individu. Pada saat dua individu bertemu, pada peristiwa inilah yang disebut interaksi antara individu dengan individu. Lalu jenis yang kedua, interaksi antara kelompok dengan kelompok. Interaksi jenis ini terjadi pada kelompok sebagai satu kesatuan, bukan sebagai pribadi anggota kelompok yang bersangkutan. Lalu jenis yang ketiga, ada interaksi antara individu dengan kelompok. Interaksi antara individu dengan kelompok menunjukkan bahwa kepentingan individu berhadapan dengan kepentingan kelompok. Untuk interaksi ini berbeda-beda sesuai dengan keadaan. Lalu ada syarat terjadinya kontak sosial. Kontak sosial atau social contact. Kontak berasal dari kata Latin "jo" atau "con" yang berarti bersama-sama, dan "tengere" yang memiliki arti menyentuh. Jadi, secara harfiah, kontak berarti bersama-sama menyentuh. Dalam pengertian sosiologis, kontak merupakan gejala sosial, di mana orang dapat mengadakan hubungan dengan pihak lain tanpa mengadakan sentuhan fisik. Jadi, kontak sosial merupakan aksi individu atau kelompok dalam bentuk isyarat yang memiliki makna bagi si pelaku dan si penerima, dan si penerima membalas aksi itu dengan reaksi. Kita membedakan kontak berdasarkan cara, sifat, bentuk, dan tingkat hubungannya. Pembagian kontak sosial atau social kontak. Yang pertama, berdasarkan cara, berdasarkan sifat, berdasarkan bentuk, dan yang terakhir, berdasarkan tingkat hubungan. Komunikasi adalah tindakan seseorang menyampaikan pesan terhadap orang lain, dan orang lain itu memberi tafsiran atas sinyal tersebut serta mewujudkannya dalam perilaku. Komunikasi menuntut adanya pemahaman atas suatu pesan dan tujuan bersama antara masing-masing pihak. Dalam komunikasi terdapat 4 unsur, yaitu pengirim, penerima, pesan, dan umpan balik. Untuk pengirim atau sender, biasa disebut komunikator, adalah pihak yang mengirimkan pesan kepada orang lain. Lalu ada penerima atau receiver, yang biasa disebut komunikan, adalah pihak yang menerima pesan dari sender. Lalu ada pesan atau message, itu merupakan isi atau informasi yang disampaikan pengirim kepada penerima. Lalu ada umpan balik atau feedback. Feedback sendiri merupakan reaksi dari penerima atas pesan yang diterima. Lalu ada ciri-ciri interaksi sosial. Interaksi sosial yang dilakukan manusia sebagai anggota masyarakat pada hakikatnya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pelaku lebih dari 1 orang. Yang kedua, ada komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Yang ketiga, ada dimensi waktu, meliputi masa lampau, masa kini, dan masa mendatang. Lalu ciri yang keempat, ada tujuan-tujuan tertentu, terlepas dari sama atau tidaknya tujuan tersebut. Lalu ada faktor-faktor yang mendasari interaksi sosial. Yang pertama ada imitasi. Yang kedua ada sugesti. Lalu yang ketiga ada identifikasi. Lalu yang keempat ada simpati. Lalu kelima ada motivasi. Dan yang terakhir adalah empati. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial
Menurut Gilin, ada dua macam proses sosial yang timbul akibat interaksi sosial, yaitu proses asosiatif dan proses disosiatif. Untuk proses asosiatif sendiri, pada hakikatnya proses ini mempunyai kecenderungan untuk membuat masyarakat bersatu dan meningkatkan solidaritas di antara anggota kelompok. Dan yang kedua, ada bentuk kerjasama. Kerjasama merupakan bentuk interaksi sosial yang pokok. Kerjasama dilakukan oleh manusia dalam masyarakat dengan tujuan agar kepentingan lebih mudah tercapai. Kerjasama dalam masyarakat muncul karena adanya beberapa situasi tertentu, seperti adanya keadaan alam yang kurang bersahabat, lalu ada musuh bersama yang datang dari luar wilayah, dan pekerjaan yang membutuhkan banyak tenaga kerja, serta kegiatan keagamaan yang sakral. Lalu bentuk kerjasama berikutnya ada tawar-menawar, lalu ada kooptasi, koalisi, lalu ada usaha patungan, dan terakhir akomodasi. Accommodation merupakan bentuk kerjasama juga. Akomodasi sendiri adalah suatu bentuk proses sosial yang di dalamnya terdapat dua atau lebih individu atau kelompok yang berusaha untuk saling menyesuaikan diri. Akomodasi bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi pertentangan antara dua kelompok atau individu. Yang kedua, mencegah terjadinya suatu pertentangan secara temporer. Yang ketiga, memungkinkan terjadinya kerjasama antar individu atau kelompok sosial. Lalu yang keempat, mengupayakan peleburan antara kelompok sosial yang berbeda atau terpisah, misalnya lewat perwakilan campuran atau amalgamasi. Adapun bentuk-bentuk akomodasi sebagai berikut. Yang pertama, coercion atau coercion, kompromi atau compromise. Lalu ada arbitrasi atau arbitration, dan yang terakhir ada mediasi atau mediation. Lalu ada mediasi, lalu ada konsiliasi, lalu ada toleransi, lalu ada stalemate, lalu ada adjudikasi. Berikutnya ada rasionalisasi, lalu ada gencatan senjata, lalu segregation, dan yang terakhir displacement. Asimilasi. Asimilasi merupakan sebuah proses yang ditandai oleh adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara individu-individu atau kelompok individu. Menurut Kunchariningrat, proses asimilasi akan terjadi apabila ada kelompok-kelompok yang berbeda kebudayaannya saling bergaul secara langsung dan intensif dalam waktu yang cukup lama, dan kebudayaan dari kelompok-kelompok tersebut masing-masing mengalami perubahan dan saling menyesuaikan diri. Ada beberapa faktor yang dapat mempermudah atau mendorong terjadinya asimilasi. Di antaranya adalah toleransi, keterbukaan, saling menghargai, dan menerima unsur-unsur kebudayaan lain. Lalu ada sikap menghargai orang asing dengan kebudayaannya. Lalu ada sikap terbuka dari golongan penguasa. Lalu ada adanya perkawinan campur dari kelompok yang berbeda atau amalgamasi. Dan yang terakhir adanya musuh dari luar yang harus dihadapi bersama. Selain itu, ada pula beberapa faktor yang dapat menghambat atau memperlambat terjadinya asimilasi, yaitu sebagai berikut. Perbedaan yang sangat mencolok, kurangnya pengetahuan, kecurigaan dan kecemburuan sosial terhadap kelompok lain, dan yang terakhir, perasaan primordial. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.